Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Pastinya baik dong. Gimana nih kuliahnya? Tetap semangat ya. Hehehe. Kali ini nih kami akan menyampaikan materi dengan judul Anggaran Produk. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Cynthia Almaida dengan 3 NIM terakhir 167. Yang kedua, Safrida Meitasari dengan 3 NIM terakhir 169. Dan yang terakhir, Nadia Agus Palupi dengan 3 NIM terakhir 194. Langsung saja ya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Cekidot. Pengertian produksi, produk, dan anggaran produk. Produksi adalah proses mengolah produk, sedangkan produk adalah hasil produksi yang meliputi barang dan jasa. Anggaran produk atau produk budget adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan penyusunan anggaran produk. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Langkah-langkah utama dalam penyusunan anggaran produk. Pada tahap perencanaan, yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama, menentukan kapan barang diproduksi. Yang kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan urutan-urutan proses produksi. Yang keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk efisiensi. Yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. Yang keenam, menyusun standar biaya produksi. Dan yang terakhir, membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang dihasilkan. Yang pertama, faktor fasilitas pabrik. Yang kedua, faktor fasilitas pergudangan. Yang ketiga, faktor stabilitas tenaga kerja. Yang keempat, faktor stabilitas bahan mentah. Dan yang terakhir, faktor modal yang digunakan. Untuk materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran produksi. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus acuan sebagai berikut. Yang pertama, rencana penjualan dari anggaran penjualan sebesar sekian. Yang kedua, persediaan akhir sebesar sekian. Yang ketiga, kebutuhan selama 1 tahun sebesar sekian. Yang keempat, persediaan awal sebesar sekian. Yang kelima, jumlah yang harus diproduksi sebesar sekian. Penyusunan anggaran produk dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengutamakan stabilitas persediaan. Dengan cara ini, selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir dibagi dengan 12. Membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Cara yang kedua yaitu mengutamakan stabilitas produk. Dengan cara membagi tingkat produksi per tahun dengan 12,
Adapun kelemahan cara ini yaitu sering ditemukannya bilangan-bilangan yang tidak bulat sehingga sulit melaksanakan produksi secara tepat. Membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi. Cara yang ketiga yaitu kombinasi. Dengan cara ini, tingkat produksi dan persediaan dibiarkan berubah-ubah. Meskipun demikian, tetap diusahakan terjadi keseimbangan optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan tingkat produksi. Manfaat kebijaksanaan persediaan. Ada dua manfaat. Yang pertama, untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan. Yang kedua, untuk membantu dicapainya kapasitas produksi yang terus-menerus dan seimbang. Untuk memungkinkan tercapainya hal-hal tersebut di atas, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, daya tahan barang yang disimpan, yang kedua, sifat penawaran bahan mentah, yang ketiga, biaya-biaya yang timbul, yang keempat, besarnya modal kerja yang tersedia, dan yang terakhir, resiko-resiko yang harus ditanggung, seperti manusia, alam, ataupun sifat barang itu sendiri. Baik, akan saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Perusahaan maju mundur cantik merencanakan untuk mengatur tingkat produksinya agar mempermudah usaha pengadaan bahan mentah dari tenaga kerja serta usaha penekanan biaya. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Rencana penjualan 2020 bulan Januari 30.000 unit, Februari 32.000 unit, Maret 34.000 unit. Kuartal 2 100.000 unit, kuartal 3 80.000 unit, kuartal 4 90.000 unit. Persediaan barang jadi pada Januari 2020 adalah 40.000 unit. Tingkat perputaran barang ditentukan sebesar 10 kali. Persyaratan tingkat produksi yang perlu dijaga adalah 1. Perbedaan antara tingkat produksi tertinggi dengan tingkat produksi terendah tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. 2. Lebih mementingkan stabilitas produksi dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh kurang dari 20.000 unit. Diminta 1. Menyusun anggaran produksi untuk tahun 2020. Yang kedua, menentukan berapa jumlah produksi normal, produksi maksimum, dan produksi minimum baik secara bulanan maupun kuartalan. Penyelesaiannya yaitu tingkat perputaran sama dengan penjualan dibagi persediaan rata-rata. Karena mencari persediaan rata-rata, maka rumusnya penjualan dibagi tingkat perputaran, yaitu 366.000 dibagi 10, hasilnya 36.600 unit. Nilai 366.000 ini tadi didapat dari jumlah semua unit. Lalu persediaan akhir tahunnya, rumusnya persediaan rata-rata dikali 2 dikurangi persediaan awal, yaitu 36.600 dikali 2 dikurangi 40.000, hasilnya 33.200 unit. Lalu penyelesaian yang pertama, anggaran produk tahun 2020. A. Rencana penjualan dari anggaran penjualan sebesar 366.000 unit. B. Persediaan akhir sebesar 33.200 unit. C. Kebutuhan selama 1 tahun sebesar 399.200 unit. Didapat dari rencana penjualan dijumlah persediaan akhir. Lalu yang D, persediaan awal sebesar 40.000 unit. E, jumlah yang harus diproduksi 359.200 unit didapat dari kebutuhan selama 1 tahun dikurangi persediaan awal. Lalu untuk penyelesaian yang kedua yaitu jumlah produksi. A. Produksi normal bulanan sama dengan 359.000 unit dibagi 12. Hasilnya 29.933,33. Dibulatkan menjadi 30.000 unit.
Kuartalannya sama dengan 3 dikali 30.000, hasilnya 90.000 unit. Yang B, produksi maksimum. Bulanan sama dengan 110% dikali 30.000, hasilnya 33.000 unit. Kuartalan 110% dikali 90.000, hasilnya 99.000 unit. Yang C, produksi minimum. Bulanan sama dengan 90% dikali 30.000, hasilnya 27.000 unit. Kuartalan 90% dikali 90.000, hasilnya 81.000 unit. Itulah materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 4. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.